Tiga pria berinisial GB, AS, dan DL ini digelandang ke Polres di Tanjung Redep, Kabupaten Berau karena melakukan penambangan di tengah kota. Lokasi yang ditambang adalah Jalan Sultan Agung C. Bedungun, Tanjung Redep. Bersama pelaku disita barang bukti batu bara dan satu alat berat. Kapolres Berau AKBP Sindu Brahmaria menyatakan ketiga pelaku tidak bisa berkelit karena saat polisi menangkapnya ketiganya sedang menggali batu bara dengan alat berat. Saat ini ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bapak Kapolres, udah gabung Pak? 1, 2. Adapun kejadiannya adalah pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, sekitar pukul 16, dari Satreskrim mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya aktivitas pertambangan ilegal di Jalan Sultan Agung di C. Bedungun, Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan ke sana oleh unit reskrim, maka didapatkan satu unit alat berat ekskavator PC200 yang sedang bekerja melakukan aktivitas penggalian tanah. Kemudian tim juga mengamankan 3 orang tersangka, yaitu saudara GB, saudara AS, dan saudara DL. Adapun alat bukti yang diamankan adalah satu unit alat berat dengan 3 orang tersangka. Atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang Minerba dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Seorang pria yang mengaku petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kaltim dibekuk petugas. Pelaku bernama Reza Yulio itu ditangkap di sebuah kamar kos, Jalan Pangeran Antasari, Teluk Lerong Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda, pertengahan Juni 2023 lalu. Bersamanya disita barang bukti kartu identitas BNNP palsu. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Kaltim Kombes Pol Dedi Agustono menyatakan Reza ditangkap saat menghisap sabu-sabu di kamar kosnya. Yang kami ungkap pengguna, tapi dia mengaku-ngaku di rumah menggunakan identitas pengganti. Yang mungkin ada masyarakat yang melihat ya ini atas nama. Nah itu bisa silakan ya. Ada KTA, terus jadi kartu BNN. Ini palsu. Jadi laporan dari masyarakat, informasi yang kami dapatkan, kami dapatkan informasi, makanya kami melakukan penangkapan. Reza menyatakan kartu identitas BNNP dicetak untuk memudahkan dirinya saat menyewa mobil. Mobil sewaan ini kemudian ia gadaikan dan uangnya digunakan membeli sabu-sabu dan membayar sewa kos juga sewa mobil. 2 bulan. 2 bulan. Idenya dari kamu lakukan? Lakukan Pakai identitas itu kamu lakukan apa aja? rental mobil aja. Rental mobil. Idenya timbul dari mana, Bang? Idenya dari teman. Dari teman. Terus hasil nyewa rental mobil mau dikemanakan mobilnya? Mobilnya dari kemana-mana kan buat usaha bisnis. Usaha bisnis. Nggak digadai atau dijual gitu? BNNP meminta warga yang jadi korban penipuan tersangka agar segera melapor ke polisi. Sementara tersangka masih ditahan di BNNP untuk perkara narkoba. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Penangkapan ikan menggunakan peralatan terlarang di perairan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau diduga masih terjadi. Ini menyebabkan nelayan resah dan khawatir akan berdampak terhadap populasi ikan. Rasa khawatir nelayan bertambah karena ada dugaan peralatan terlarang yang digunakan tersebut berupa bom ikan dan racun.
Iya. Kena ya pasti. Artinya sudah disampaikan ke mereka, Pak? Sudah. Makanya tadi kan saya katakan, Angkatan Laut, polisi, kita perintahkan kan. Sudah kan berarti. Bahkan Angkatan Laut itu dalam 2-3 bulan ini sudah 3 dia tangkap. Artinya kan kita laporkan kan. Tidak mungkin mereka bertindak kalau tidak ada laporan, tidak ada visual kan. Kasat Reskrim Polres Berau AKP Ardian Rahayu Priyatna menegaskan, illegal fishing atau menangkap ikan secara ilegal kini jadi fokusnya. Ardian meminta warga atau nelayan segera melapor jika melihat penangkapan ikan dengan cara yang dilarang. Pengungkapan illegal fishing menggunakan bom ikan itu yang diungkap oleh Polair yang bekerja sama limpahan perkara dari TNI AL. Ada menangkap, kemudian dilimpahkan ke kita lakukan proses lebih lanjut. Untuk kedepannya mungkin kita akan fokus ke daerah perairan yang banyak diduga melakukan illegal fishing. Jadi laporan masyarakat sekecil apapun, sebanyak apapun, laporkan kepada kami. Nanti akan kami himpun datanya. Nanti kita lakukan penyelidikan mendalam. Kalau misalkan ada tindakan berupa pelanggaran di daerah perairan seperti di laut terkait dengan illegal fishing akan kami tindak. Nelayan juga mendesak pemerintah kabupaten lebih aktif melakukan razia agar penangkapan ikan dengan cara terlarang tidak lagi terjadi. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Iya. Kena ya pasti. Si sepi itu biasa. Kantor perusahaan perkebunan kelapa sawit asal Kuala Lumpur Kepong 198 Malaysia di Rinding Teluk Bayur, Kabupaten Berau didemo buruh. Unjuk rasa tersebut dipicu ketidakpuasan buruh terkait kebijakan perusahaan. Buruh meminta perusahaan merevisi beberapa kebijakan yang dinilai merugikan mereka. Salah satu sorotan buruh adalah pemberhentian terhadap tenaga kerja lokal. Buruh mengancam akan menghentikan aktivitas jika tuntutannya tidak ditanggapi. Hari ini kami menyatakan sikap tegaskan. Kami menolak kejahatan teman-teman yang lain memang tidak kena imbas. Lalu itu bagian daripada saudara-saudara kami. Tegaskan sesuai keputusan kami akan menolak, tidak ada keputusan, maka kami akan melakukan penutupan ke pabrik yang dinaungi oleh PT KLK Group. Jadi itu kami tegaskan, kami tetap menutup sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oke. Yang di PHK SIPAK ada berapa buruh, Bang? Yang di PHK itu ada 3 orang. 3 orang ya. Atas nama Sandi, Petrus Alcantara sama Muhammad Salahuddin. Pihak perusahaan berdalih kebijakan yang dibuat sudah sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Mereka memastikan siap memenuhi panggilan Dinas Tenaga Kerja jika diperlukan mediasi antara perusahaan dan buruh. Hadir di Disnaker untuk menyelesaikan secara serentak. Kami siap kalau nanti mereka melakukan Disnaker, Disnaker akan bantu kita akan pertahankan bapak kita di Disnaker, bukan ditekan secara masa dunia. Baik kami yang kemarin bertemu berunding karena memang tidak kondusif. Oke. Berarti secara garis besar sudah sesuai aturan Pak ya yang dari pihak perusahaan ini? Oke. Karena di Disnaker pendapat lain itu kita akan turun di Disnaker. Tidak dengan dipaksa, ini kami harus ikuti karena kami kan benar. Buruh bersikukuh untuk melanjutkan aksinya jika perusahaan tidak segera mengubah beberapa kebijakan terkait pemberhentian pekerja. Tetap kami lakukan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.